Cindy Nirmala memulai karir sebagai model di dunia modeling Indonesia. Nggak terlalu lama kemudian kamu nyebur ke entertainment, khususnya di dunia seni peran. Lebih dari puluhan film, rata-rata horor, kemudian komedi yang kamu sudah mainkan, termasuk series, gitu kan ya. Apa yang melatar belakangi? Rasanya pasti ada alasan tertentu, modeling kemudian film. Silakan Cindy Nirmala. Aduh, sebenarnya kalau ngomongin awal mulanya banget itu sebetulnya sebelum modeling aku tuh dari kecil nari dulu. Nari itu SD ya. Nari kemudian nyanyi baru modeling. Jadi kayak memang dari kecil tuh udah ada jiwa art performernya ya gitu. Emang seneng tampil. Cuman acting tuh sama sekali nggak kepikiran tadi ya. Sama sekali nggak kepikiran untuk menjadi aktor tuh nggak ada gitu. Bahkan teater aja itu aku kan ikut teater juga ya. Yeah. Teater aja tuh aku selama SD sampai SMA itu aku nggak pernah nonton teater, nggak terlalu suka karena stigma orang awam sih kayak apa sih teater tuh lebay, terkesan yang kayak lebay, exaggerating. Iya, terlalu kayak gitu. Cuman malah kecemplung. Jadi gak sengaja aku ketemu sama salah satu co-founder teaterku di Flores. Agak random. Flores? Iya, agak random. Wow. Kita lagi liburan terus tiba-tiba ketemu ngobrol. Ini si Pandora itu ya? Iya, teater Pandora. Ngobrol-ngobrol ketemu sama Kananda, dia co-foundernya. Diajakin. Akhirnya aku ikut. Waktu ikut suka pun, gak? nah ini lucu nih. Jadi waktu pas pertama kali aku masuk teater Pandora, aku tuh kayak anak bawang yang nggak tahu apa-apa, yang kayak kosong gitu, karena melihat mereka yang udah berteater dari SMA, kemudian kuliah, dan mereka itu pada awal teater Pandora mulai itu mereka dari teater UI tadinya, terus jadi independen, jadi 85% tuh anak-anak UI semua. Terus kayak ini aku nggak tahu apa-apa, bisa nggak ya, lebih ke situ. Terus kemudian perannya penting. Waktu itu belum dapat apa-apa karena kan itu kayak komunitas kan. Oke. Jadi berawal dari komunitas, kita latihan reguler aja. Oke. Aku diajakin buat itu doang. Buat gara-gara Flores. Trip Flores. in Flores. Thanks to that gitu. Untuk itu. Terus kemudian waktu 3 bulan pertama aku teater itu benar-benar ini gue bisa nggak sih? Aku tuh ngerasa bodoh banget. Aku pikir acting itu oh ya udah natural aja. Karena sebelumnya aku udah pernah gara-gara modeling gitu, aku umur 17-18 tahun aku udah mulai iklan kan, iklan sampai akhirnya ketemu iklan yang film pendek. Oke. Yang didirect sama Bang Rudi Sudjarwo. Itu pertama dunia kali. Sangat sempit. Itu pertama kali. Itu deg-degannya luar biasa. Karena kan kayak dulu Bang Rudi kan terkenal galak apa gitu kan. Jadi agak pressure waktu itu. Cuman pas selesai syuting kok seru ya gitu kok. Karena ini iklannya berbentuk film pendek gitu, kayak kok seru ya main film gitu walaupun short movie gitu. Sampai ada 2 kali itu sama Bang Rudi iklan film pendek. Setelah itu baru akhirnya aku fokus nih ke teater ini. Aku tuh ngerasa karena di lingkungan teater Pandoraku itu sangat membantu, energinya sangat positif, jadi mereka kayak nggak nganggep aku anak bawang juga gitu loh. Walaupun aku masih ngerasain yang nama teater kan agak keras ya. Iya. Aku masih betul. merasakan itu di disiplin teater banget. Betul. Yeah. Karena memang itu mengajarkan kita untuk menjadi aktor kita harus disiplin, kita harus cerdas, banyak banget yang aku pelajarin dari situ. Cuman itu sih kayak waktu 3 bulan pertama aku benar-benar ngerasa kayak gue bisa nggak sih gitu, sampai akhirnya dikasih 1 peran untuk pentas besar di GBB. Itu lumayan ini sebenarnya panjang sih. No, panjang please. banget ceritanya. Ayo. Jadi
ini banyak banget apa ya, kayak tantangan yang di luar dugaan banget gitu. Di saat aku pengen nih nyoba untuk gue bisa nggak ya jadi aktor sebenarnya. Dari situ, di saat yang bersamaan aku udah terlanjur daftar sekolah musik di Bandung. Jadi di saat yang bersamaan aku dapat peran itu untuk pentas, aku udah masuk sekolah di Bandung, akhirnya aku udah terlanjur harus ke Bandung dong. Itu ada momen dimana aku 1 minggu itu bisa bolak-balik Jakarta Bandung cuman buat latihan. Dan belum ada Wush. Belum. Waktu itu aku masih pakai travel, aku sampai dijulukin duta travel. Adalah satu travel ini. Iya. Bisa PP. Jadi misalkan habis selesai latihan, aku malamnya langsung balik lagi ke Bandung, kelas. Abis kelas balik lagi ke Jakarta. Sampai ada satu momen karena waktu itu aku masih bodoh banget ya di teater Pandora tuh, aku masih kayak nggak bisa gitu istilahnya, dikata-katain pernah kayak sebenarnya itu untuk ini kan, untuk menyemangati dan gemes gitu loh. Sutradara aku, mentor aku ini tuh gemes, kayak aku ngerasanya gitu ya gitu. Cuman sempat tuh ada momen aku ingat banget waktu tuh lagi di travel lagi nunggu travel dan jamnya tuh udah agak telat gitu. Terus aku tuh sampai udah tahu hitungannya kalau misalkan aku telat sedikit sampai tempat travel, kemudian travelnya aku lewat, udah pasti aku akan terlambat datang ke teater. Kalau aku datang terlambat ke teater, mereka akan nunggu semua dan mereka semua akan terlambat. Jadi semua salahku. Sempat ada momen aku tuh mikir kayak, ya Tuhan, ini worth it nggak sih gitu? Ini aku bolak-balik capek segala macam, sampai abis dari travel aku harus naik ojek lah gitu untuk biar ngejar nggak telat gitu. Belum ngebangun mood kan udah dari Bandung segala macam. Cuman aku setiap perjalanan itu aku selalu percaya kayak nggak, ini pasti akan membuahkan hasil sesuatu buat aku gitu dalam proses seribet itu. Nah kemudian dari satu pentas yang itu udah, walaupun perannya nggak gitu besar, tapi aku segitunya karena aku ngerasa ini gue harus bisa nih, nggak mungkin nggak bisa nih, lebih ke kayak gitu. Karena awal-awal bener-bener gue bisa nggak sih, kayak gue nggak bisa deh, hampir mau give up tuh iya gitu, kayak gue nggak bisa deh di acting tuh nggak bisa deh gitu. Cuman untungnya ya aku bertahan aku bertahan sampai akhirnya dapat pentas selanjutnya yang perannya lumayan lah gitu, salah satu main leadnya. Dari situ project yang kedua ini, pentas yang kedua ini itu latihannya 5 bulan, bener-bener intens, dan di situ aku jatuh cinta sama acting. Disitulah aku ngerasa, this is my passion gitu. Kayaknya aku akan menjadikan ini profesi deh gitu. Dan ya udah, akhirnya aku terjun ketemu manajerku, akhirnya aku dapat koneksi ke industri perfilman. Dari situ jadinya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta setelah prosesnya? Yes. Ceritain dong. Proses yang seperti apa sih yang make you falling in love? Jadi guru atau mentorku itu bilang, kita selalu dikasih tahu gitu, kita tuh menjadi aktor, ini yang aku percayai ya gitu, kita tuh menjadi aktor bukan full time actor gitu, tapi kita adalah part time actor, full time human. Karena menjadi aktor kita banyak belajar tentang manusia. Itu sih yang bikin aku tuh jadi falling in love. Yes. Karena kan gini ya, kita tuh terlahir menjadi individu. Misalkan aku nih gitu, aku terlahir dan bertumbuh, terus aku punya karakter seperti ini, punya sifat kayak gini, punya fisik seperti ini. Cuman kan banyak manusia-manusia lain yang beda-beda. Semua manusia kan berbeda gitu. Nah, aku menjadikan privilege menjadi aktor itu untuk mencoba menjadi, mengenal, memahami, atau bahkan menghidupkan sosok karakter manusia yang baru, yang aku mungkin belum pernah
tahu itu ada gitu. Atau kayak misalkan aku belum pernah merasakan menjadi seorang ibu, itu gimana tuh caranya? Jadi proses menggali semua itu menjadi manusia lain itu yang aku suka banget. Dan itu banyak sekali membantu kamu dalam membentuk diri kamu yang sekarang dong. Betul. Karakter-karakter itu memberikan inspirasi ya, Betul. atau panduan secara tidak langsung. Bener banget. Apa yang kemudian berubah? Cindy Nirmala yang belum masuk film seperti apa, dan sekarang setelah kamu terjun belum sampai 10 tahun kan di perfilman? Belum sih. Ya, belum ya. Ya. So the before and the after. Banyak sih. Dulu itu dulu aku tuh lebih cuek gitu orangnya. Maksudnya nggak terlalu ngelihat orang lain, istilahnya gitu. Misalkan sekarang tuh jadi gampang dikit-dikit kayak memahamin orang tuh lebih gampang apa ya, berempati gitu loh, lebih bisa dan selalu lebih positive thinking, entah kenapa gitu. Misalkan ada yang lagi cerita gitu, tahu nggak si ini tuh gini loh gitu, aku tuh pasti mikirnya bentar, siapa tahu dia gini karena gini loh, pasti ada alasan di setiap, aku tuh percaya di setiap orang kalau punya karakter buruk gitu pasti ada something di balik itu, entah background apanya dia, atau dia, kita nggak tahu pengalaman hidup dia tuh seperti apa. Dulu aku nggak peduli. Dulu aku nggak mikirin itu. Jadi lebih caring, lebih empathetic. Iya, itu sih. Sama menghargai proses semua pekerjaan orang ya. Karena kan sebenarnya pekerjaan kita tuh sama aja ya, sama pekerjaan yang lain tuh sama gitu. Walaupun beda, kita seniman, kita lebih ke seni gitu. Cuman sama aja, misalkan sama kayak orang yang kantoran. Mereka kerja 9 to 5. Ya proses mereka untuk kerja 9 to 5 juga banyak gitu, seribet itu juga, sama aja sebenarnya. Banyak sih kayak gitulah, semacam itu. Kalau mengingat masa lalu, masa kecil, didikan keluarga, ada nggak value-value yang kamu pegang, yang kamu bawa, dan itu semakin tebal dalam proses kamu di kesenian? Apa ya? Bentar. Soalnya ini agak lucu sih, karena keluargaku tuh gak ada yang di seni sama sekali. Jadi aku agak bingung menjawab itu. Cuman mamaku tuh dari kecil sangat suportif. Bahkan aku les nari, nyanyi itu kan semua dari mama gitu. Maksudnya memang karena dia udah ngeliat potensi aku dari kecil gitu. Cuman yang aku pegang teguh itu dari didikan keluarga, ini sih, ketika aku punya mimpi apa, aku tuh punya mimpi banyak banget, aku tuh banyak mau, mereka ya udah go for it gitu. Itu sih apa ya, aku bingung apa lagi ya. Itu lebih ke situ sih, lebih ke situ. Jadi mereka selalu mengatakan menyetujui apapun mimpi-mimpi kamu yang akan kamu eksplorasi, tanpa memberikan larangan-larangan atau rambu-rambu tertentu, sehingga kamu punya kebebasan untuk melepaskan itu semua dan nyebur di dalam kolam-kolam itu. Betul. Untungnya mereka sangat, ya ada plus minusnya ya, aku dibebaskan itu ada plus minusnya gitu. Cuman untuk hal-hal reach my dreams yang di seni gitu, itu mereka sangat membebaskan banget. Menjadi berbeda nggak antara kamu yang sebelum dikenal publik, terutama di dalam circle pertemanan kamu? Pasti kan dari kecil sampai menuju dewasa, kita punya banyak circle-circle dari hasil sekolah dan lingkungan sosial yang membentuk kita juga dan memberikan pengaruh yang besar. Masih ada nggak sih? Ada nggak yang berbeda dari seorang Cindy Nirmala
sebelum menjadi bintang dan setelah menjadi bintang di mata teman-teman kamu? Kayak itu harus saya tanya teman-teman aku Oh deh. ya, oke. Karena aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu. Kayaknya sih mereka ngeliatnya sama-sama aja ya gitu. eh mm, mm, Kayaknya sama aja deh. Soalnya aku tuh dari kecil itu tadi dari kecil aku udah apa ya istilahnya emang senang perform. Dari kecil teman-teman aku tahu itu gitu, dari teman-teman SD aku tahu itu. Terus teman-teman SD, SMP, SMA tahu juga, dan aku tuh lumayan ambisius anaknya. Itu yang nggak berubah sih gitu. Di sekolah ambisius secara akademis juga. Jadi kayaknya aku nggak tahu ya kalau menurut mereka ada perubahan yang spesifik atau apa, aku nggak tahu sih, kayaknya enggak sih. Oke, jadi Semoga enggak ya. kamu nggak ada beban menjalankan kehidupan kamu baik on camera atau off camera. Iya. Yang tadi mungkin mentor kamu memberikan pengaruh yang besar ya. Yes. Menjadi aktor pada saat di depan kamera, sisanya adalah menjadi manusia biasa. Iya, betul. Gitu kan? Dan kecemplung di dalam industri perfilman di Indonesia, dan lebih banyak adalah peran-peran di genre horor. Why? Menurut aku ya. Menurut aku genre horor, apalagi ketika menjadi sosok hantu atau sosok manusia yang kesurupan hantunya, itu menurut aku justru malah mencakupi banyak sekali apa ya yang bisa dieksplor gitu loh. Kalau misalkan genrenya drama atau komedi, itu mungkin skala eksplorasinya cuman segini gitu. Tapi kalau untuk menjadi hantu kan kayak aku aja nggak bisa lihat hantu. Kita nggak tahu hantu tuh kayak gimana ya gitu. Jadi kita menggunakan imajinasi, iya. Kita harus melatih olah tubuh kita, iya. Mau gimana ya bentuk hantunya gitu. Sampai ke suara-suara. Jadi menarik aja sih gitu. Kenapa aku mau gitu? Kenapa aku senang ya senang lah gitu. Senang karena lebih bisa banyak dieksplor. Itu sih. Jadi kamu pun tidak keberatan kalau kemudian menjadi label adalah aktor spesialis film horor. Justru aku bangga dong. Karena kan berarti mereka berpikir that I did my best di project itu. Oke. Gitu. Dan yang saya tahu syuting film horor itu kan biasanya mencekam ya. Iya. Lokasinya, gelap-gelapnya. Ya. Dan kamu bilang tadi kamu nggak bisa merasakan atau bahkan melihat. Ya. Tapi ada nggak pengalaman-pengalaman yang sangat menakutkan mungkin, mencekam dalam proses persiapan di lokasi sampai on cam? Lucunya ya, aku tuh lumayan sensitif iya, tapi nggak bisa lihat. Aku tuh hampir nggak pernah diganggu sebetulnya. Misalkan yang lain nih gitu, ternyata banyak yang diganggu gitu. Teman aku tuh pernah syuting bareng, adalah diganggu-ganggu tuh. Seperti ada apa aja sih gitu. diganggu kayak apa? Karena Julio juga pernah cerita diganggunya kacau sih. Orang-orang lain, ya. Kesurupan tuh pasti ada aja. Di dalam setiap produksi film horor ada aja yang kesurupan. Maksud kamu gitu? Ada aja yang kesurupan, atau enggak ada yang apa sih, kayak ngopi gitu loh. Misalkan nih, aku di sini. Terus misalkan Kak Adi lihat aku di toilet Oh, gitu. iya. Gitu. Oke. Oh, tapi aku pernah sih, for the first time aku di kopi itu pernah. Tapi bukan aku nggak digangguin ya. Iya, enggak. Ya, tapi aku di kopi itu pernah. Dan di kopinya ini lucu sih. Ini di kopinya bener-bener sesuai look aku ketika menjadi sosok hantu itu. Ada yang lihat ya. Terus di film apa itu? Utusan Iblis
Sebelum Utusan Iblis. Itu baru banget syuting kemarin Januari. Itu pertama kali aku di copy gitu. Itu. Terus ada juga deh aku aku nggak menganggap itu diganggu ya. Tapi lumayan agak ini pengalaman baru gitu. Jadi waktu itu kok lagi di syuting yang sama yang ngopi aku itu aku lagi cuci lah gitu, lagi cuci untuk ganti make up gitu dari make up si hantu itu. Pas aku lagi cuci tiba-tiba aku denger nih gitu ada yang kayak bukan whisper, bukan teriak juga, kayak normal aja gitu ngomonginnya dialog yang persis aku udah adeganin tadi gitu. Misalnya kalimatnya serem, kalimatnya adalah kamu akan mati gitu. What? Itu pernah, ya aku baru ingat ya ada itu. Tapi selama kamu bermain di film-film horor itu, kamu nggak punya perasaan takut? Enggak, jujur enggak sama sekali. Mungkin karena kamu udah masuk ke dalam karakternya kali ya, jadi melupakan semua hal. Bisa jadi, enggak sih, bukan itu sih. Aku tuh lebih percaya mereka yang ngeganggu atau mereka tuh, aku percaya mereka ada. Mereka percaya ada. Cuman aku juga percaya Tuhan itu ada gitu. Maksudnya aku percaya kuasa yang lebih besar itu ada. Dan aku dilindungi, aku merasanya seperti itu. Jadi kamu merasa aman? Ya, aku ngerasa sangat aman dan gak takut sama mereka. Kamu kan bisa dibilang late millennials. Iya. Ya, late millennials. Yeah. Terus kamu punya adik zillennials. Iya. Apa pendapat kamu tentang zillennials yang sekarang banyak diomongin orang karena mereka ada generasi penerus dan segala macam? Soal apanya nih? Behaviornya, mindsetnya, attitude-nya. Sebenarnya banyak ya stigma tentang mereka yang terkesan buruk. Banyak gitu kan. Aku juga dengar gitu. Kenapa sih anak-anak Gen Z ini tuh dikit-dikit beralasannya selalu mental ill atau segala macam gitu, atau lebih malas atau lebih tidak disiplin. Stigma itu kan lumayan kencang ya. Betul, gitu. Sangat betul. Nah, tapi aku bertemu beberapa orang yang Gen Z yang nggak kayak gitu kok. Ternyata justru malah aku sempat ketemu ada satu temanku yang aku ketemu waktu syuting waktu itu. Aku ngobrol banyak sama dia gitu. Dia cukup dewasa dan justru dia malah punya satu mimpi untuk menunjukkan bahwa Gen Z tuh nggak semuanya kayak gitu loh. Gitu. Dan itu aku merasa dia sudah membuktikan sih gitu dengan aku kenal sama dia. Iya, nggak semuanya sih. Kayaknya memang balik ke pribadi masing-masing sih menurut aku. Dalam berkomunikasi, kamu di luar film dengan siapapun orang yang kamu jumpai, fans, produser kali, dan segala orang-orang di circle kecil, sedang, dan besar yang kamu jumpai, kamu merasa punya tantangan tertentu nggak dalam mengomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kamu? Enggak sih. Aku kayaknya ngomong kayak ya udah ngomong aja gitu. Sementara di anak-anak irisan antara late millennials dan zillennials, itu kadang-kadang kesulitan untuk mengartikulasikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Dan yang saya dapati juga faktanya adalah kadang-kadang mereka memiliki ketakutan untuk menyampaikannya. Jadi ada dua aspek, yaitu menemukan kata-kata yang tepat dan menyampaikannya. Itu ada semacam ketakutan seperti itu. Ya. Kalau menurut aku sih kayaknya mereka kalau yang takut atau mungkin bahasa sekarang mungkin mereka cemas ya gitu. Jadi ya kan biasanya kan kebanyakan gitu mereka cemas gitu untuk aduh takut ini takut terlalu overthink
Sedangkan menurut aku kayaknya mungkin karena mereka lingkungan itu juga ngaruh kan ya, lingkungan gitu. Terus lingkungan sih menurut aku yang paling krusial gitu. Karena kalau lingkungan mereka cuma di situ aja dan mereka nggak bergaul sama yang lebih dewasa, atau mungkin kita nggak tahu ya gitu, mungkin gitu orang tuanya juga tidak membantu untuk melatih supaya ayo ngobrol, ayo ini, utarain apapun yang kamu pikirkan, ide apa segala macam. Kalau nggak dibantu ya mungkin akan jadi kayak gitu. Jadi apa saran kamu agar orang-orang punya keberanian seperti kamu? Keberanian dan juga punya kemampuan resiliency yang kuat ya, bertahan dalam proses yang kamu ceritain. Akhirnya kamu menemukan, oh ya emang ini nih. Apa ya sarannya? Harus ngerasain sendiri sih. Gimana ya? Banyak kan mereka di sana yang kebingungan untuk ngomong, ketakutan untuk bicara, takut salah diartikan. Iya betul. Sedangkan kamu saya lihat lancar-lancar aja tuh ngomong, keluar aja gitu, nggak ada beban. Iya. Apa ya sarannya? Easy going gitu. Sebenarnya sih aku percaya mungkin itu memang sifat mereka gitu. Mungkin mereka memang tidak belum nyaman gitu untuk ngomong di depan orang banyak atau berdua gitu. Lagi-lagi kayaknya proses sih. Mungkin nanti ketika mereka udah lebih bertambah usia lagi, lebih banyak ketemu. Saran aku bergaul deh sama yang lebih dewasa. Oh gitu ya? Iya gitu, karena jujur di aku ini yang ya titik poin aku menjadi aku yang sekarang ini benar-benar karena teaterku sih jujur. Aku belajar banyak banget di situ. Karena di situ pun juga kebanyakan orangnya lebih dewasa. Iya. Itu. Iya. Jadi aku istilahnya aku yang diam nih gitu, misalkan aku ngelihat mereka gitu, aku observe mereka, oh gitu, aku jadi menjadikan referensi gitu loh untuk oh kayak gitu ya cara ngomong, oh gini ya, oh santai aja ya gitu. Ketika harus serius kita serius, kalau lagi santai kita santai. Itu sih kayak harus gampang beradaptasi juga sih, jangan takut buat beradaptasi. Jadi jangan takut dan adaptif. Yes. Dan punya circle yang lebih luas, yang betul. lebih matang dari usia mereka. Itu saran kamu. Kalau kamu sendiri punya ketakutan gak sih sebagai late millennials terhadap dunia yang sekarang? Yang kamu sering omongin dengan teman-teman sekolah kamu atau teman-teman aktor kamu. Ketakutan dalam hal apa nih? Apapun yang akan terjadi di saat ini dan dunia di saat mendatang. Ada gak sih concern itu? Banyak sih. Banyak. Kalau concern tentang dunia ke depan itu banyak gitu. Karena apa yang matters? Sebenarnya kalau concern aku lebih fokusnya di banyak sih. Aduh, banyak. Satu-satu ya. Kalau misalkan parenting, ini yang tadi kita bahas parenting. gitu. Karena aku kan belum berkeluarga ya gitu. Aku aja tuh lumayan mikirin juga gitu loh. Nanti kalau gue punya anak, gue gimana ya cara mendidik anak gue supaya menjadi seperti bukan yang gue mau sih gitu. Cuman maksudnya yang baik lah gitu, yang baik gitu, nggak yang ngasal, yang nggak ngasal gitu. Karena parenting tuh penting banget menurut aku. Itu kita nggak tahu ke depannya gimana. Itu concern aku. Sama kalau ngomongin dunia di industri perfilman pun aku juga ada concern gitu kan sama
dunia perteateran gitu. Lebih ke teater sih sebenarnya, karena banyak sekarang siapa sih yang maksudnya mayoritas kan orang lebih ke film. Teater tuh kayak padahal Kecil, iya kesannya tuh kayak jarang lah eksklusif, gitu, jarang orang mau nonton teater. Iya. Nah, sebenarnya concern akan ini tuh udah aku bahas bareng teman-teman teater Pandora aku dari berapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya tahu nggak, kita tuh bikin gimana caranya supaya anak muda itu bisa nonton teater kita dengan fun. Kita bikin pentas imersif di kafe-kafe, di bar. Itu selama tahun 2019 sampai 2020, potong covid akhirnya. Itu kita pentas 1 tahun full, itu kita pentas di kafe, di bar dengan pentas kecil, pemainnya kecil. Supaya apa? Supaya yang nonton bisa sambil yang ngerokok, anak-anak muda, yang mau minum silahkan minum, yang mau sambil makan silahkan makan, dan imersif gitu. Jadi mereka merasa ikut bagian dari pertunjukannya. Sedangkan kalau misalkan kita nih sekarang aja deh gitu, misalkan oke, kita bikin pentas di GBB, pentas besar kan di gedung gitu. Kalau pentas di gedung kan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan gitu. Aku percaya kok gitu, banyak yang pasti gampang bosan tuh banyak gitu. Apalagi anak muda yang nggak terlalu suka gitu, yang nggak deep thinking. Iya gitu, karena mungkin mereka udah mikirinnya konten aja gitu, mikirinnya ngapain lagi ya gitu, ngikutin tren apa ya. Nggak masalah sebenarnya gitu, karena memang kita lagi ada di dunia era digital gitu, nggak apa-apa. Cuman maksudnya untuk kedepannya gimana? Kalau misalkan kita nggak tahu nih, tiba-tiba blok, misalkan platform itu nggak ada gitu, terus kamu mau ngapain? Walaupun aku percaya banyak anak-anak muda Gen Z ya gitu misalkan, yang udah bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Iya. Itu jelas banyak banget teman-teman aku gitu. Cuman jangan cuma di situ doang sih, maksud aku. Ya itu tadi, kita harus mikirin, aku pun juga harus mikir ya, maksudnya kita harus mikir what ifs-nya gitu. Kalau misalkan itu nggak ada tiba-tiba, atau kayak kita kan nggak tahu ya perubahan zaman tuh gimana gitu, nanti ke depan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita nggak tahu gimana. Kita harus prepare. Kalau nggak ya udah gimana. We cannot survive. Iya. Kalau sekarang ada nggak secara mentally yang sudah kamu persiapkan dan kamu rancang? What if misalnya industri perfilman orang udah jenuh dengan semua film-film horor yang ada di Indonesia? Untuk horor doang. Ya, horor. Ya, kan ya kamu bermain komedi, bermain series, percintaan dan lain-lain. Aku sih akan tetap suka menjadi aktor ya. Cuman gimana caranya, kalau misalkan aku nanti nggak jadi aktor lagi atau udah nggak laku lagi gitu kan, banyak sih planku gitu. Aku ya semoga ya gitu, ini kan masih bermimpi-mimpi ya gitu. Aku pengen punya PH sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata industri sudah tidak kondusif, tidak kondusif di situ, aku akan cari cara lain tapi tetap yang masih berhubungan dengan situ sih. Mungkin ngajar. Dari dulu aku suka banget ngajar gitu. Ngajar acting, teater. Ngajar acting boleh, apapun sih. Aku suka banget ngajar tuh, aku suka. Pernah? Secara serius ngajar di dalam kelas gitu? Pernah. Wow, this is interesting. Tell me more. Pernah sih beberapa kali. Nggak sendirian gitu. Waktu itu dibantu sama teman aku juga gitu, karena apa ya, aku tuh ngerasa gak ada murid yang bodoh. Tinggal gimana caranya kita nih misalkan sebagai gurunya yang membantu mengajarkan, untuk membantu dia supaya dia ngerti. Gimana caranya? Komunikasinya tuh harus benar. Kita harus tahu dulu nih orangnya kayak gimana.
dia nangkep nggak ya kalau aku ngomongnya gini. Oh nggak nangkep, oke kita pakai cara lain, gimana caranya. Aku tuh suka gitu untuk nyari tahu, mencari strategi yang lain gitu, aku suka. Jadi lebih suka terhadap proses dong ya. That's why, itu yang aku omongin dari awal, aku tuh suka proses dalam segala hal itu. Waktu itu kamu ngajar apa kalau boleh tahu? Waktu itu aku sempat ngajar acting, ya. Terus waktu itu sempat ngajar musik kecil-kecilan. Ya, Kamu bermain musik juga dong berarti ya? Iya, tapi I'm not a professional, tapi aku sekarang memang hobi dari kecil. Apa piano? Percaya nggak percaya, aku semua alat musik bisa. Wow. Tapi nggak jago. Amazing. Tapi nggak jago. You are very much talented. Jadi aku tuh orangnya fast learner. Misalkan, ini waktu itu aku pernah juga nih. Jadi waktu itu buat iklan aku harus bisa main drum. Waktu casting aku bilang bisa, padahal nggak bisa. Gila lu. Yang aku lakukan adalah yang penting dapat dulu kan. Iya. Yang penting act waktu casting, oke, actnya bisa dulu gitu. And then what I did was aku les sampai seenggaknya aku bisa mainin. Megangnya benar dan segala macam. Betul. Wow. Jadi kayaknya itu sih, aku emang cepet nangkep aja sih gitu. Tapi memang nggak pro ya, maksudnya nggak langsung instan gitu. Tinggal diasah kan, but you born with it. Iya, entah kenapa. Kayak waktu itu yang Pretty Little Liars yang sama Julio itu juga season kedua tiba-tiba aku disuruh main apa ya, kayak klarinet? Bukan. Saxophone. Suling Bali. Suling Bali. Aku nggak bisa. Suling waktu itu aku belajar SD gitu. Cuman ya udah dibisa-bisain. Akhirnya dikasih satu guru lah gitu. Ya udah, ayo, saya udah bisa gitu. Jadi emang kayak apa aja, ayo apa. Aku senang belajar. Aku senang banget belajar. Apa aja gitu belajar. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba film ini sudah tidak terlalu memberikan ruang kepada kamu punya banyak sekali mainan untuk eksploratif kan? Iya, betul. Tapi bagaimana dengan semua yang didengung-dengungkan di dunia modern ini tentang mental health issue? Pernah ngalamin? Pernah ngerasain? Aku punya mental issue sebenarnya. Mental ill. I don't like to say that sebenarnya. Ini yang aku kalau mau cerita boleh loh. Ya. Ini tuh yang aku tuh sebenarnya, aku sama teman-temanku yang punya, betul-betul punya ya gitu. Yang mungkin agak berbeda sama Gen Z ya gitu. Kalau Gen Z entah kenapa gini. Sebentar. Aku takut salah ngomong. Sebentar. Ketika kita beneran punya itu, kadang kita tuh malah nggak mau nunjukin loh. Itu sih sebenarnya aku tuh kayak kalau lagi lihat di sosial media atau apa gitu yang mereka menjadikan itu alasan, menjadikan penyakit mereka itu alasan, itu aku tuh agak sedih ya gitu, kayak kenapa sih harus menjadikan itu alasan gitu. Kenapa harus diumbar segitunya? Kecuali mengumbarnya untuk mengedukasi, itu beda. Ya, itu sih. Jadi aku kayak kalau melihat yang seperti itu sedih aja sih. Cuman aku tuh sebenarnya paham gitu. Mereka seperti itu sebenarnya paham juga gitu, karena gimana ya? Dulu aku juga mempertanyakan gitu, kenapa ya gitu, ketika aku punya mental ill yang aku punya ini tuh, kenapa ya orang tuaku tuh kayak terkesan tidak peduli dengan mental ill ini gitu. Karena kan pada saat itu aku beralasan dong, aku kan gini gitu, kenapa mereka tidak bisa mengerti ya gitu. Terus aku menggali lah tuh ke belakang gitu, pada zaman orang tuaku gitu. Pada zaman orang tuaku itu jelas mereka
udah ada juga pasti, mental illness itu pasti sudah ada gitu, cuman kan tidak pernah dibahas, Tidak pernah diumbar. tidak pernah diumbar, apalagi karena tidak ada sosial media Iya. gitu. Dan Aib kalau diumbar. iya betul, terkesan tabu. Iya lagi, ya benar, aku lagi membayangkan terkesan tabu gitu loh untuk hal-hal kayak gitu. Dan aku memahami bahwa di era orang tuaku itu mereka dididik dengan orang tuanya untuk bekerja, sekolah. Jadi nggak ada urusan tuh. Gimana pun juga mental lo harus baja. Itu kan mereka. Iya, betul. Sangat betul. That's why mereka, orang tuaku yang turun ke generasi yang anaknya nih yang nggak paham untuk gimana ya caranya ngerangkul untuk ketika kita punya mental illness gitu. Aku paham gitu. Nah, yang generasi yang di bawahku nih, mereka tuh sudah punya banyak istilahnya apa ya, gampang untuk sekarang kan banyak dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi udah langsung tuh tahu kayak terdiagnosa dari sejak dini gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu, cuman ya itu tadi aku agak kurang setuju sih kalau untuk terlalu diumbar ke publik gitu. Cuman kalau untuk untuk mengedukasi tuh nggak apa-apa. Tapi gimana ya, aku tuh nih yang aku tadi bilang nih, aku tuh orangnya nggak bisa terlalu negatif thinking terus. Aku pasti agak mikirin positive thinkingnya juga gitu. Kenapa mereka kayak gitu. Sebenarnya mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin itu cara mereka untuk ketika mereka lagi depresi misalkan, mereka sendirian kan, mereka ngerasa sendiri gitu. Apa ya yang bisa dilakuin? Ya mungkin dia mengumbar itu di sosial medianya supaya mendapatkan energi positif virtual gitu loh istilahnya. Dan itu nggak apa-apa juga sebenarnya. Jadi aku tuh agak gitu lah. Kamu dapat melihat dari dua perspektif yang berbeda. Iya, aku tuh selalu gitu, nggak bisa kalau cuman satu sisi doang, nggak bisa. Itu yang membuat kamu lebih matang daripada teman-teman di usia kamu. Kamu bisa melihat dari dua point of view yang berbeda. Iya. Di samping kamu juga kamu adalah ambisius dalam mengejar apa yang kamu inginkan. Iya. Ini pertanyaan terakhir saya. Soal excitement untuk mengejar apapun yang kita inginkan. Kata ambisius menjadi sangat relatif karena tergantung bagaimana orang melihatnya. Ya. Kalau kita yang ngejalanin sih, gue sih gak ambisius, emang gue pengen ngejar, so what gitu. Tapi orang lain mungkin yang pace-nya slow akan melihat kita terlalu ambisius. Sebagian orang dianggap terlalu ambisius. Nah, apakah masih banyak atau ada ambisi-ambisi tertentu dalam menjadi seorang aktor? Banyak dong, masih banyak jelas. Karena kan aku istilahnya juga masih baru ya gitu dibanding teman-teman aktor yang lain gitu. Banyak yang senior. Banyak banget peran-peran yang belum aku coba, yang belum aku dapatkan. Seperti yang kamu inginkan adalah banyak banget. Contoh satu aja. Sekarang diberi kesempatan. Abis ini ada produser yang akan ngubungin kamu. Oke, Sin, lo mau apa? Gua kasih, tapi satu. Satu, nggak boleh dua ya. Satu. Aduh. The most wanted character. Aduh, banyak lagi. Karena banyak banget yang belum dicoba gitu untuk aku. Mau ngomong ini tapi ini lucu sih. Superhero kali ya. Superhero. Karena kan kayak ada actionnya gitu. Aku belum pernah soalnya dapet action. Superhero lucu kan? Iya, keren. Nggak lucu lah, itu keren tahu. Menolong sesama manusia. Lucu gitu. Superhero gitu atau yang
apa ya yang atau yang ini yang ceritanya yang punya banyak kepribadian gitu. Itu menarik sih. Multiple personality. Yes. Kamu juga suka? Iya. Aku penasaran nge-explore-nya nanti gimana ya gitu. Jadi berdoa saja, Sin. Ya. Setelah ini, Semoga ya. semoga ada yang mengontak kamu untuk peran menjadi superhero. And thank you for coming. Thank you. Terima kasih.